pagi semuanya. Oh kayaknya masih kurang semangat deh. Dari tadi kayak nyimak banget. Dengar lagi dong. Selamat pagi semuanya. Nah, semangat banget ya hari ini. Kayaknya kita udah banyak sekali menggali insight mengenai the future of marketing. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang sudah kita uncover itu bagian what-nya gitu. Kita sudah melihat bahwa AI will not only transform our life, tapi juga bagaimana cara kita melakukan campaign dan juga marketing activities. Tapi yang kita belum lakukan adalah understanding why. Kenapa harus kita lakuin sekarang? Lalu kalau mau kita lakuin sekarang, langkah-langkahnya seperti apa? Nah di sesi kali ini kita akan spend time together mungkin sekitar 40 menit. Kita akan bahas lebih dalam lagi kenapa penting banget untuk marketers changing our approach in marketing. Dan nanti akan bergabung dengan expert panels kita akan menggali dan mengkupas case study untuk bisnis-bisnis yang sudah sukses mengimplementasikan strategi seperti ini. Oke, jadi kita mulai aja. Kenapa kita harus mulai sekarang? Kita semua di sini pebisnis dan kita bisa merasakan bahwa ekonomi sekarang lagi challenging. Ya, kalau kita bisa ngelihat banyak data dari globally menunjukkan bahwa confidence level of consumers is declining. Jadi rasa ingin spending itu jadi lebih dihitung-hitung lagi strateginya seperti apa ya. Mungkin banyak juga yang melakukan cost cutting gitu ya, beli barang-barang yang mungkin lebih murah. That's very tricky for us. Kedua, di Indonesia pun kita melihat SES middle class itu really pressured gitu. Jadi sangat banyak decision making yang dilakukan. Dan mungkin dari awal tahun kita udah ngerasain ya uncertainties dari yang kita dengar tarif-tarif gitu ya. Tiba-tiba 90 hari, 120 hari. Gimana nih kalau kita mau import barang dari luar atau misalnya kita punya cross baru dari bisnis. There's just so many uncertainties. Ya, jadi itu sangat penting untuk kita merefleksikan ada nggak sih cara yang lebih baik, yang lebih efektif supaya kita bisa tetap grow. Nah ini ada statistik yang sangat menarik. Jadi kita melakukan sebuah studi barengan sama Bain & Company. Di mana kita mau memahami dalam kondisi ekonomi yang sulit sebetulnya ada nggak sih bisnis-bisnis yang tetap bisa thriving. Dan ternyata ada. Jadi kita melakukan perbedaan di sini, ada bisnis yang kita sebut sebagai incumbent. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah lama menjadi market leaders. Tapi di setiap kategori, apakah itu makanan, apakah itu untuk personal care, selalu ada disruptor brands. Jadi adalah bisnis baru yang datang dengan mungkin bisnis model yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Dan mereka bisa mengambil market share. Jadi kalau kita lihat di sini dari semua kategori masuk dari kosmetik, bottled water, pet food akan ada selalu disruptor bisnis yang berhasil untuk tetap bisa growing dalam kondisi ekonomi yang challenging. Nah tentunya kita selalu dong mau menjadi bisnis yang bisa mengachieve growth gitu ya dalam kondisi seperti ini. Dan langkah itu bisa dilakukan dan sekarang kita akan membahas rahasianya apa sih? Gitu. Jadi aku sudah tanya nih, oh kalau misalnya bisnis-bisnis yang growth-nya cepet banget itu Nat, gimana sih strateginya kok mereka bisa hanya dalam waktu 6 bulan, 12 bulan disrupting the market. Dan ini sebetulnya bukan rahasia ya. Jadi hopefully di sini kita sama-sama belajar dan melihat sebenarnya langkah-langkah apa sih yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita tarik benang merahnya yang perlu kita lihat adalah dari seluruh disruptor brands tersebut, they are very agile. Dari segi digital agility-nya, they are embracing AI yang akhirnya bisa mendapatkan sales lebih banyak, ROAS-nya tinggi, dan juga greater cost efficiency. Kita sini semua marketers siapa sih yang lagi nggak dapat KPI untuk mengoptimalkan budget? Tolong ya budgetnya dimaksimalin lagi dan siapa sih di sini yang nggak di challenge buat grow-nya itu kalau bisa jangan cuman ke samping ya, kalau bisa vertikal ke atas gitu ya, terus exponentially growing. Nah itu semua bisa dilakukan. Kita tadi sudah banyak bahas, tadi Peter juga sharing mengenai investmentnya Meta di infrastructure, di AI. Apa sih sebetulnya real implication-nya? Mungkin teman-teman di sini yang suka ngerasain kalau lagi buka Instagram atau lagi buka Facebook, scrolling,
ketemu sama produk, mungkin kita belum pernah denger, tapi kok kayak pas banget sama saya. Kayak lihat tuh kayak rasanya saya langsung pengen beli gitu. Kayak ini cocok banget dan akhirnya saya langsung beli. Nah itu semua bukan kebetulan, it is not coincidence. Jadi memang kita sangat mendalami signal-signal dan shopping behavior of our consumers sehingga lebih tepat lagi memberikan produk Anda ke konsumen yang tepat. Nah sebetulnya kuncinya ada di situ. Gimana sih kita bisa memaksimalkan the power of AI dan algoritmnya Meta untuk membantu bisnis teman-teman semua di sini. Mudah banget dan ini aku rangkum menjadi 4 steps aja. Ya. So, digital agility with the power of AI, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama, shifting from buying audience menjadi buying outcomes. Yang kedua, storytelling distributed. Yang ketiga, the power of creators, dan yang terakhir, look beyond media metrics. Nah ini kita akan coba uncover satu-satu dan kita pahami kenapa sih 4 langkah ini harus kita lakukan supaya kita bisa lebih agile dan gaining business growth. Yang pertama dan mungkin implikasi terbesar terhadap penggunaan AI di marketing adalah fundamental shift dari cara kita planning dan membuat strategi. Saya ini udah lama nih dulu jadi media planner, juga doing marketing consulting for many clients. Dulu kalau misalnya kita bikin strategi, kita pikirinnya audiensnya itu siapa ya? Saya bikin personanya, lalu saya implementasikan di dalam sebuah media plan. Mungkin ya contohnya di sini jual sepatu, oh berarti dia adalah orang-orang usia 18-30 yang suka sports gitu. Jadi dulu cara strateginya seperti itu. Tapi karena sekarang AI sudah sangat canggih dan tentunya AI-nya sudah tahu bukan hanya kira-kira siapa audiens kita, tapi siapa yang mau beli gitu. Jadi strategi seperti ini tuh kita akan missing out of the amount of people yang mungkin tadinya kita nggak bisa capai. Contohnya dari yang jual sepatu ini mungkin ada juga guru olahraga yang emang mau beli sepatu di luar dari segmen kita. Atau mungkin orang tua yang mau beli sepatu untuk anaknya gitu. Jadi perbedaan terbesar dan ini adalah kontras ya terhadap media-media yang lain. Misalnya kalau di TV atau programmatic memang strategi buyingnya itu audience first. Tapi menggunakan AI di Meta, we have to shift and think outcome first. Outcome-nya apa sih sebenarnya kita mau? Kita bukan cuma mau mencapai 18.30, tapi kita mau orang untuk let's say membeli produk kita. So what is the sales that we want and focusing on the business conversions. Jadi itu fundamental shift, berubah dari thinking audience first, now we think about the outcome first. Yang kedua, terus kalau misalnya kita nggak mikirin audiensnya dulu, nanti next step-nya gimana dong kita supaya bisa mencapai ke orang-orang yang tepat. Nah ini adalah part dari kreatif. Jadi more kreatif akan memberikan better results. Dan mungkin bukan cuma hanya jumlah dari kreatifnya aja. Karena aku sering lihat misalnya, oh banyak sekali campaign yang kreatif udah banyak nih. Tapi sebetulnya mereka tuh mirip semua gitu. Jadi kan strategi kita bikin campaign, biasanya kita punya satu tematik. Habis itu kita pecah-pecah ya, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya feed. Tapi kurang lebih mirip-mirip nih ya, contohnya kayak di atas ini. Kita bisa lihat bahwa contoh kreatif yang di atas ini jumlahnya banyak. Tapi ya look and feel-nya kurang lebih sama. Nah kenapa ini kita harus rubah? Karena 60% dari campaign itu akan mulai dropping in terms of average conversion. Kalau misalnya dia lihat iklannya tuh yang mirip-mirip gitu ya. Kita sebutnya suka bilang itu creative fatigue. Jadi next step-nya seperti apa dong? Jadi bukan cuma memfokuskan ke jumlah kreatif. Tapi keberagaman dari kreatif tersebut. Nah kita lihat nih ya case study-nya yang di bawah. Ini adalah testing untuk diverse creative. Di mana kreatifnya bukan hanya banyak,
tapi bentuknya berbeda-beda, men-capture segmen yang berbeda-beda. Misalnya ada yang ini beauty product, ada yang menunjukkan tekstur dari produknya, ada yang melihat dari segmen KOL-nya, KOL-nya juga beragam, ada yang anak muda, ada yang usia yang lebih tua, ada juga yang meng-highlight dari pentingnya testimonial gitu ya, experience dari orang-orang menggunakan produk tersebut. Jadi beragam dan ini menunjukkan studi kita bahwa campaign yang kreatifnya lebih beragam itu bisa mendapatkan audiens yang lebih banyak, lebih luas sehingga conversion dan business salesnya itu juga jadi lebih banyak gitu. Jadi ini hal yang kita perlu perhatikan bahwa saat nanti kita bikin kreatif bukan hanya jumlahnya tapi keberagamannya supaya kita bisa capturing more audience. Oke, more creative, better results. Selain itu, ini juga kita harus ada melakukan thinking shift lagi. Sebelumnya kalau kita melakukan campaign activity, terus kita biasanya selalu berfokus untuk mendapatkan views terpanjang dari satu aset 60 detik kita. Nah udah gak begitu lagi, karena kalau di platform social media seperti Meta, cara orang berinteraksi dengan brand kita itu distributed. Mungkin pertama kali dia lihat kita di story, habis itu lihat dari konten di reels oleh kreator, habis itu mungkin nanti akan lihat lagi di feed. Jadi nggak hanya satu aset aja yang dia lihat. Dan kumpulan-kumpulan mozaik dari brand kita itulah yang menjadi storytelling yang menunjukkan brand kita itu sebetulnya apa. Nah jadi it's very important saat kita membangun narasi kenapa orang-orang perlu membeli brand kita harus bisa meng-create distributed storytelling. Nah agregasi dari seluruh proses konten tersebut nanti kita tetap bisa optimalkan. Jadi opportunity-nya di sini apa nih? Nanti kita akan bahas juga secara lebih detail bahwa kita masih bisa melakukan target frekuensi di mana kita maksimalkan dari seluruh konten yang kita pakai, orang akan bisa tetap lihat let's say minimal 2 kali seminggu. Dan juga kalau kita punya narasi yang kronologis, kita bisa menggunakan meta storyteller. Jadi kita akan tetap bisa bikin ceritanya dari awal sampai ending atau kita mau meng-highlight semua aspek dari brand building storytelling tersebut. Oke, jadi kita harus bisa mendistribusikanlah cerita brand kita. Yang ketiga, disinilah perannya creators. Creators have to tell your story as well. Nah, salah satu peran utamanya adalah creator akan membantu kita untuk membukakan keran ke audiens-audiens yang tadinya kita belum capture. Apakah segmen audiens yang lebih tua, segmen audiens yang lebih muda, segmen audiens yang lebih emotional focus, atau misalnya ada passion point yang bisa membantu untuk menggerakkan hati dari consumer kita to take an action. Tapi tidak berhenti di situ karena role dari creators content itu tidak hanya di organik. Nah di case study ini kita bisa melihat bahwa penggunaan H&M saat bekerja sama dengan creators. Yang pertama diverse ya, memiliki keberagaman di setiap funnel apakah itu untuk awareness, consideration dan purchase. Tapi juga digunakan sebagai partnership ads. Jadi ini adalah sebuah cara kita untuk memaksimalkan konten-konten tersebut untuk optimize iklan. Nah jadi kalau misalnya sudah dipakai buat iklan, impactnya jadi jauh lebih besar lagi gitu. Kita bisa deliver the consideration lift dan juga untuk ROAS liftnya juga. Apa nih yang harus kita lakukan? Mungkin secara marketing structure tim kita pun harus ada yang direvisi. Sebelumnya mungkin teman-teman semua punya tim KOL yang terpisah, fokusnya hanya organik konten aja. Tapi tidak bisa berhenti di situ, itu cukup bagus, tapi tidak bisa di situ saja. Karena konten-konten tersebut harus dijadikan ads, karena itu akan membantu performa ads kita. Nah disinilah kita bisa mereview lagi nih, relationship antara dua divisi ini seperti apa nih, supaya kita bisa memaksimalkan lah konten-konten yang sudah kita bikin sama creators. Yang kedua, ada juga updates feature terbaru dari Meta, content recommender, creator content recommender yang akan mengambil insight dan signals dari konten-konten organik barengan sama creators. Yang mana sih kalau misalnya nanti kita pakai buat boosting iklan hasilnya akan lebih bagus. Jadi kita bisa
menggunakan data driven strategy dan approach untuk mengakses dari jumlah creator konten yang banyak, mana nih yang kita akan jadikan iklan. Begitu. Dan yang terakhir adalah look beyond media metrics. Nah, seringkali memang kita memfokuskan untuk mengukur matriks-matriks yang paling mudah terlihat. Seperti misalnya kita melihat kliksnya berapa sih, CTR-nya berapa, atau misalnya view rate-nya itu berapa sih untuk kita mengakses yang mana yang menjadi media platform yang paling tepat. Tapi saat kita melakukan approach seperti itu, kita bisa missing out on many things. Jadi yang pertama kita melihat bahwa 35% dari advertiser investment itu wasted saat kita hanya melihat last click attribution. Dan kalau kita lihat di consumer behavior sekarang, banyak banget orang yang nggak ngeklik dulu, abis itu beli. Jadi misalnya dia udah lihat nih tadi kan distributed storytelling ya. Oh udah lihat reels, udah lihat story, ada yang dari creators juga. Dan akhirnya begitu mereka ada iklan terakhir yang dia lihat, dia nggak klik. Dia langsung beli, mungkin dia pergi ke marketplace. Missing out dong kayaknya pas kita lihat reportnya, oh I think maybe di strategi nggak works. Padahal kita salah ngitung gitu. Nah approach apa nih yang harus berubah? Media matrix itu sangat penting untuk kita mengakses optimization media strategy, tapi bukan untuk mengakses the impact of the campaign. Cara yang terbaik adalah focusing on the business outcome. Apa sih yang kita mau dapetin? Incremental sales misalnya. Atau incremental brand lift gitu. Jadi dari cara pengukurannya pun harus kita adjust. Using incrementality, mungkin di sini teman-teman udah pada familiar menggunakan brand lift study atau menggunakan conversion lift study untuk melihat seberapa banyak sih tambahan conversion yang terjadi karena campaign ini terjadi. Dan studies kita menunjukkan bahwa sebetulnya Meta Solutions itu paling banyak memberikan incremental sales terhadap strategi tersebut. Nah kalau misalnya teman-teman justru pengen lebih tahu lagi how to optimize the media ya, gunakan lagi measurement-measurement yang lebih advance seperti misalnya MMM, Marketing Mix Modeling. Atau langsung memfokuskan campaign-campaignnya ke value optimization. Jadi jangan cuma lihat number of clicks-nya aja, tapi berapa sih value yang akan diberikan dari campaign-campaign tersebut. Nah hopefully 4 langkah itu cukup simple, secara konsep sebetulnya cukup mudah, tapi kita harus bisa mengimplementasikannya di marketing strategi kita. I want to give an overview, seperti apa sih saat mereka semua bekerja bersamaan dan memberikan sinergi. Yang pertama kita udah tahu the power of AI akan memberikan the limitless creative potentials dan kita bekerja sama dengan creators untuk mengcapture banyak sekali segmen. Lalu karena adanya AI yang akan menyampaikan pesan Anda ke customer-customer yang paling tepat plus the best in class personalization, ini nih adalah jadi kunci utama teman-teman semua di sini bisa melakukan marketing secara lebih efektif lagi, delivering business results. So, I think gak akan lengkap kalau kita gak dengerin case study langsung. Jadi aku mau langsung aja mengundang expert panelis kita untuk kita bisa chit-chat lebih lanjut lagi dan juga benar-benar mengupas nih saat kita udah mengimplementasikan strategi ini ke sebuah marketing strategi. Jadi aku mau mengundang Tessy Fathia sebagai Lead Digital Transformation untuk Paragon. Lalu aku mau mengundang Nindita Danar Hadianto sebagai Managing Partner of PhD. Dan juga Nindita Hadianti, our Country Marketing Science dari Meta. Nah, kayak seru banget sih ya hari ini kita udah membahas banyak banget aspek dari AI. Tapi tentunya di sini kita semua adalah marketers dan kita fokusnya mau ke implementasinya itu seperti apa. Jadi aku betul-betul happy banget bisa kalian hadir di sini karena pengen ngobrol lebih dalam lagi nih, terutama mempelajari
Paragon dan juga with the assistance of PhD sebagai agensinya, bagaimana sih perusahaan sebesar Paragon yang adanya juga udah lama banget ya, berpuluh-puluh tahun, 40 tahun ada di Indonesia, tapi bisa really agile gitu. Jadi kita mau mengupas nih tips-tips dari kamu gitu ya. Jadi mungkin aku mau start dulu sama Tessy. What is the journey sih di transformation ini kalau untuk Paragon? So, selamat pagi semuanya. Sebelum aku jawab, kayak aku mau cek ombak dulu deh. Di sini ada yang tahu brand Wardah dan pernah pakai Wardah? Boleh resen? Lumayan banyak. Satu lagi, untuk kamu juga resen? Juga pakai? Boleh juga pakai. My next question adalah untuk bapak sama pria ada yang pakai kaf kah? Boleh resen juga? Oh, banyak loh kaf brotherhood-nya ya. Mungkin kita boleh next slide kali ya, Nat. Yes, jadi tadi tuh Wardah dan Kaf adalah 2 dari 14 brand yang Paragon miliki sebenarnya. So kita sudah 40 tahun dan kita tuh sudah punya 14 brand yang serve different segment. Jadi setiap brand itu segmennya beda-beda. Kemudian tentu cara ngomongnya juga beda dan cara kita engage-nya juga beda. Nah untuk brand-brand yang sudah lama kayak yang tadi aku sebut Wardah, Makeover, Emina, itu sudah puluhan tahun, belasan tahun, kita startnya is very conventional way. Jadi bahkan fun fact ada yang awalnya kita tuh door to door. Jadi beneran dari rumah ke rumah kita nawarin produk, tapi kemudian kita move to conventional channel, kita main di TV, kemudian kita tentu saja explore on digital landscape. Yeah. Nah tadi kan yang conventional way-nya. Nah tetapi kita juga punya brand-brand baru yang sepertinya awalnya dari pandemi, we start from digital first. Jadi contohnya ada Kaf, Labore, Tafi, we start from digital social media dan juga e-commerce. Dan alhamdulillah sekarang kita leading to that on each kategori gitu jadinya. Nah, aku tuh ngelihatnya role of digital tuh jadi sangat penting di sini. Yaitu gimana keywordnya adalah they give easy access. Yeah. Easy access yang pertama on brand introduction. Jadi dengan sangat mudah kita bisa ngenalin brand. Yang kedua juga easy to engage. Karena bisa banget drive FOMO dan sekarang istilahnya pun FOBO gitu ya. Jadi dengan lihat konten langsung pingin beli gitu kan jadinya. Betul. Dan yang ketiga adalah easy to purchase. Karena channelnya pun juga gampang dari social media bisa langsung beli di situ atau ke e-commerce. So that's how we adapt. Menarik banget karena aku bisa melihat bahwa penggunaan digital itu untuk Paragon beyond just complementing the awareness atau kontennya. Dan hari ini Tessy berbaik hati sekali karena sudah mau memberikan framework. Jadi ini kita sama-sama belajar ya. Framework untuk planningnya seperti apa ini. To simplify, tadi kan ngomongin tentang agility. Yes, di Paragon itu sangat adapt agility, terutama in terms of content creation dan juga creator selection. Kan tapi content dan creation creator itu kan banyak macam banget ya jenis-jenisnya. Di sini saya try to simplify menjadi 3C biar gampang diingat. 3C. Yang pertama itu adalah connect, ini kayak kuliah ya. Iya, yang pertama connect. Convince dan yang ketiga convert. Yang kedua convince dan convert. Kali ya. Jadi yang connect itu adalah this is the first stage untuk kita build connection with our target audience, di mana kita bisa kerjasama sama daily creator atau mungkin collab dengan community. Setelah kita connect mereka, nextnya adalah bagaimana kita bisa convince kan. Jadi we convince them telling our produk itu bagus loh gitu. Dan itu bisa kerjasama dengan kreator yang punya passion point yang sama dengan target audience kita. Dan yang ketiga adalah convert. Setelah kenalan, kemudian convince, kemudian yang convert. Convert itu supaya beli. I think the keyword here is on expertise. Jadi bagaimana konten kita tuh harus really portray the expertise atau kita kerjasama sama kreator yang juga memang expert di bidangnya. Connect, convince, convert ya. Harus apa? Nah langsung aja kita lihat nih contoh-contohnya seperti apa sih ya di setiap fase ini. Beberapa contoh, yang pertama tuh adalah contohnya ini connect. Jadi connect itu kalau teman-teman lihat di sini, kita lebih prefer untuk bekerja sama micro influencer. Jadi memang yang terlihat so called, oh kayak teman saya ya, it's just like a regular human, just like every one of us. Jadi it showcase our friends of neighborhood, kemudian kita dikerja sama micro influencer, atau kita juga bisa kerja sama community misalnya. Ini yang sebelah kiri atas, kemarin kita launching Wardah moisturizer baru di CFD, kita bahkan ngajak komunitas, aku salah deh bukan skateboard, rollerblade. Nah benar. Jadi kita ngajak komunitas sepatu roda untuk turut meramaikan. Dan the excitement is really huge, relevan banget sama Gen Z target kita. Itu tadi on connect. On connect, oke. Okay. Yes. Community, micro influencers dan juga people around us ya. Exactly.
Yang Oke. kedua itu adalah stage selanjutnya setelah tadi kita kenalan, then how we convince them. Nah, convince them di sini jadi keywordnya adalah build relevancy. Jadi bagaimana kita bisa stay relevant, build relevancy sama konsumen kita. Contohnya beberapa, yang di atas saya ini Jennifer Bahdim, jadi kita kerja sama-sama beauty KOL untuk engage dengan orang-orang yang memang into beauty. Yang di tengah ini yang lagi ngetrend sekarang mungkin kakak-kakak tahu Lutfi Huhu. Iya, kayak teman-teman yang di Lutfi marketing Gungun. pasti pada tahu nih ya. Nah, ya, jadi kita juga right on trend terkait dengan corporate life. Jadi kita bagaimana build in, oh kalau kamu memang lagi stres di kerjaan, pakai sabun kita Art Love Life, itu bisa membuat ada mood booster di situ. Nah, yang terakhir, contoh yang paling kanan, itu adalah CAF. Jadi kita kerjasama sama skydiver yang dia ini base di US. Jadi bahkan dia tuh pakai sunscreen di bawah saat skydiving. Jadi dipakai tuh pas di atas Menarik untuk ya? ngeliatin kalau kulitnya terlindungi sampai ke langit level berapa gitu kan. Iya, Stay iya. protected. So Oh, that's oke. I'm convinced. Convince banget lah kalau udah sampai di bawah skydiving Iya, tuh protection Skydiving UV-nya ya itu gitu udah ya. parah banget, it works ternyata. Oke, terakhir nih convert gimana? Benar. Kalau yang convert ini adalah, tadi kan kalau convince ngomongin tentang relevansi. Sementara convert itu keywordnya adalah expertise. Cara nge-build expertise-nya gimana sih? Jadi kalau dari ngomongin yang paling simpel adalah, kita bisa ngomongin superpower brand itu apa. Contohnya kalau misalnya di CAF, superpowernya surely adalah the powerful ingredients. Jadi ingredients dan formulanya yang very strong, itu kita komunikasiin. Ya. Tadi ngomongin konten, kemudian ngomongin kreatornya siapa. Nah, kreatornya kita bisa kerjasama dengan misalnya di sini dermatologist. Jadi they can share about educate tentang skincare, cara pakai skincare yang benar. Nah, yang terakhir adalah nggak cuma tentang kreator, but we also can showcase about the technology. Jadi kayak di Wardah yang sebelah kanan, kan Wardah Makeup, Ya. kita punya AI personal color analysis. Jadi orang tuh bisa dari handphonenya aja, kemudian nge-scan dari handphone, sudah langsung tahu nih, oh warna kulit saya sebenarnya warnanya apa ya. Then they get the recommendation yang cocok untuk kulit wajahnya. Ini So, menarik it's a full banget. cycle jadinya. Full cycle. Thank you banget loh Tessy udah sharing framework ini. Nah, menurut aku bagian paling menarik adalah ya, Paragon ini sebuah beauty company, you're giving skincare and all the beauty makeup products. Tapi kalau kita lihat dari range creators dan konten-konten ini bangun, ini betul-betul beyond ya. Tadi ada community ya, ada yang juga sampai ke teknologi yang mungkin secara singkat kok kayaknya beda, tapi ternyata sangat-sangat relevan gitu ya. Relevan dan termapping sebenarnya, jadi nggak asal comot-comot aja gitu. Betul. Dan mereka semua bekerja in synergy. Nah, aku mau shift gears a little bit dengan approach yang sudah diversified. Implementasi terhadap media strategisnya seperti apa sih? Dan ini aku pengen denger langsung dari agensinya Paragon oleh Danar. How do you respond dengan strategi baru ini gitu? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. ini menarik sih approach yang kita coba apply buat Paragon. Di mana yang kita tahu cara lama itu targeting, audience setup, interest, semua tuh dulu manually setup gitu. Padahal kalau yang tadi Mbak Tessy sempat jelaskan di 3C itu kan bentuknya loop ya. Sama halnya kayak sebenarnya logonya Meta, Infinity Loop. Di mana audience itu sebenarnya bisa convert loh. Masuk. Audience bisa convert nggak cuma di, oh harus dulu nih kayak misalkan dulu awareness, consideration, conversions. Yeah. Sebenarnya itu udah nggak works lagi with the current era, udah nggak relevan gitu. Karena at the end yang kita aim itu untuk dapetin real outcome yang end of measurements. Nah dulu kita settingnya selalu manual. Nah yang sekarang sebenarnya aku bisa tunjukin di next slide-nya the way we manage the campaign specifically for Paragon. Kita tuh coba untuk fully optimize via AI optimizations. Dimana AI optimizations ini yang kita coba, thank you loh udah di foto slide kita. Nah AI optimizations ini yang kita tuh aimnya untuk dapetin business outcome, itu yang pertama. Yang kedua untuk dapetin particular audience. Yang ketiga ya driving scalability. Nah current setup ini yang akan ngebantu banget buat kita untuk skill. Dimana yang tadi Nadia udah sempat mention di awal bahwa marketnya tuh to disrupt.
Aku kasih contoh gitu. Mungkin setahun yang lalu, aku tuh audiens yang nggak pakai face wash gitu. Nggak pakai face wash sama sekali, karena pakai sabun mandi ya udah sekalian sama muka. Sama ya sabunnya ya, sabun mandi sama sabun muka tidak dibedakan. Tapi surprisingly, istriku tuh sebagai audiensnya Kaf. Jadi istriku tuh beliin bahkan produknya Kaf buat aku pakai. Nah edukasi yang dikasih ke aku tuh lebih ke pakai Kaf karena bisa bikin kulitmu moist gitu. Karena ada pH balance yang perlu di manage. Nah, those things kalau kita masih pakai cara lama, yang menurutku tuh udah nggak relevan lagi. Yang akhirnya particular audience yang seharusnya punya potensial untuk jadi conversions, akhirnya tidak tercapture gitu. So, simply in shortnya, menurutku tuh the biggest catalyst buat beauty kategori itu teknologi, which is AI, gitu. Thank you banget. Dan it's very different ya, dulunya manual, satu-satu personalnya dipisahin atau mungkin tadi banyak passion point. Kalau dulu setiap passion point itu ada satu segmen targetingnya sendiri, itu enggak scalable ya. Jadi it's very important sekarang, tadi juga kita sempat banyak bahas mengenai penggunaan Advantage Plus Suite supaya bisa lebih scalable lagi. Tapi aku pengen nih menyampaikan pertanyaan banyak brand marketers di sini yang masih juga memiliki dilema mengenai strategi ini. Yang biasanya seperti ini bunyinya. Iya, creator strategy itu bagus, bikin konten itu banyak, tapi rasanya kok kayak gimana ya bisa ngebalance dengan brand image yang aku udah bangun sudah lama sekali gitu ya. Terutama brand-brand yang punya persona khusus, yang mungkin lebih polish saat kita mau bekerja sama dengan communities, dan mungkin banyak creators yang bikin kontennya juga komedi. Gimana caranya kita bisa membalance dan menjaga brand equity-nya itu tetap konsisten gitu. Mungkin aku mau dive deeper lagi. So I completely agree with you, di mana sekarang itu kayaknya sudah nggak works deh kalau kita cuma depends on brand campaign, brand video yang tadi hanya polish. Karena itu jadinya sangat konvensional dan one way kan, itu tidak induce interaction antara si brand sama si consumer. Kalau tadi Nadia di awal kan cerita, oh berarti kita kreatornya harus dibanyakin nih mappingnya. Bahkan nggak cuma di kreator aja Nat, dan teman-teman di sini juga, kalau di kita pun dari sisi brand aset kita juga diversify, bahkan akunnya pun juga kita perbanyak. Mungkin aku bisa next slide-nya, ini adalah contoh untuk Wardah. Mungkin teman-teman yang paling familiar adalah yang account Wardah Beauty. Yes, this is our official account yang paling lama yang sudah established. It serve untuk produk katalog. Jadi memang ya semua produk di situ, activity di situ, semua latest campaign kita ada di sana. Kayak main brand communication dan gitu rumahnya itu di Wardah Beauty gitu ya. Tapi kita punya apartemen lain, ya kita juga punya banyak rumah lainnya. Yang di tengah misalnya Skin Science Academy. Karena kita melihat ada tendensi, oh orang kok pengen belajar lebih detail ya tentang skincare. Supaya dia bisa tahu sebenarnya wajah saya tuh cocoknya pakai apa. So we create this platform, Skin Science Academy. Ini kayak tempat kuliah skincare, ada dosen skincare-nya. Ada kemudian mahasiswa-mahasiswanya gitu. Kita kalau mau jadi muridnya, bahkan muridnya bisa belajar skincare, bisa juga jadi kreator. Jadi we give them a tips untuk gimana sih jadi konten kreator di bidang skincare. Jadi kalau ada audiens yang haus ingin betul-betul memahami teknologi dan cara juga untuk adjusting correct skincare-nya bisa ke si Skin Science Academy ini ya gitu. Benar. Yang menarik kemudian kita juga punya Wardah Zip. So ini the other way around of Wardah Beauty. Wardah Zip ini beneran tempat seru-seruannya Wardah Tim. Jadi bahkan di situ tuh ada behind the scene Wardah Tim lagi seru-seruan syuting, atau mereka lagi jalan-jalan kemana, atau kita kerja sama-sama kreator lagi seru-seruan, ada di situ. So it's a very raw, authentic and real. Jadi itu aja again jadi holistik, dari yang serius banget, tempat belajar, sampai yang lucu-lucuan seru-seruannya juga ada. Aku suka lihat nih yang Wardah Zip Wardah sampai Zip ya? employee-nya juga tampil ya. Iya, kita semua dipaksa jadi kreator memang. So that's on Wardah. Aku juga mau bawa contoh untuk Kaf. Kaf pun juga melakukan strategi yang sama tapi implementasinya sedikit berbeda. Kalau Kaf untuk official account-nya ada Kaf Everyday. So jadi sama tadi untuk produk katalog, all the activities kita placement di situ. However, kita juga sekarang extend ke Kaf Sense Studio. Karena kita aware, kita juga punya lini parfum dan ternyata parfum entusias itu cara interaksi berbeda.
Ya. Mereka tuh cari info yang lebih dalam tentang campuran, aku kurang paham deh tuh. Notes atas bawah campurnya itu tuh apa. Jadi beneran sangat detail banget untuk cari tahu tentang perfume. Dan yang ketiga, kita juga punya Kaf Brotherhood. Nah, jadi di sini harapannya setiap pria di Indonesia mungkin kalau punya hobi atau community, mungkin komunitasnya Mas Danar, kalau misalnya mau kerja sama-sama Kaf, bisa kita showcase di Kaf Brotherhood ini. Jadi itu membawa apa ya, kayak engagement lebih deeper lagi sama pria-pria di Indonesia. Karena betul-betul membangun community angle-nya itu juga ya Yes, dengan benar. Craft Brotherhood, luar biasa. Nah mungkin yang selanjutnya yang aku pingin pahami lebih lanjut lagi adalah dengan strategi yang lebih diversified, konten lebih banyak, how to balance the media strategy dan perubahan approach-nya gitu. Terutama nanti kan kita bahas bukan hanya jumlah kontennya yang banyak, bukan cuman biar viral aja, tapi karena kita marketers di sini, we want to see the final outcomes gitu kan. Business outcomes-nya apa, do you want to drive the misalnya sales atau conversions result gitu. Oke, ya ini lumayan menarik karena banyak investasi terkait test and learn. Ketika kita memang doing collaborations dengan teman-teman Paragon. Nah, salah satunya itu yang ketika kita manage the business, yang kita lakukan pertama kali itu untuk unlearn. Karena terkadang kita tuh selalu ini loh, teman-teman, punya pikiran, oh media itu harus sekian persen reach ketika launch, ketika sustenance, dan kreatif itu harus this much. Padahal the way sekarang itu media works itu is totally different things. Makanya tadi Mbak Tesi juga mentions ada quantity of creative, bahkan ada marketing account yang dipakai lebih dari satu. So cara lama itu sama sekali udah nggak relevan sama sekali sekarang. Nah approach yang aku lihat jauh lebih relevan itu lebih ke many to many approach gitu. Maksudnya apa? Yang tadi Nadia sama Mas Cipto tuh sempat jelasin di awal, ketika kita punya banyak kreatif dan it's really matters buat beauty categories. Karena pertama, sebenarnya itu kita bisa ngedecode dalam hal, aku bisa bilang kayak search engine optimisasi within the social media, di mana itu tuh bisa driving exposure, the frequency gitu. Itu satu. Yang kedua, avoid yang namanya creative fatigue. Ketiga, untuk enable marketing funnel yang sekarang tuh udah nggak linear lagi, yang nggak lagi awareness, consideration, conversions. Nah, di situ pun juga perlu disupport dengan diversified content quantity. Karena at the end, poinnya di this kategori itu lebih untuk driving attentions. Betul Imagine sekali. sekarang kalau teman-teman buka deh di Instagramnya, ribuan konten yang teman-teman tuh ke-expose gitu. Nah sekarang kan berarti PR-nya gimana caranya untuk driving the attentions. Karena kalau ngomongin beauty kategori from my point of view, it's all about driving attentions, at the end it will lead to brand perceptions. So those things yang kita coba maximize dengan new approach, dengan unlearn, many to many approach. Dan yang terakhir, poin terakhirnya tuh lebih ke always on measurement. So the way we do the measurements, imagine kayak kita main saham aja. Maksudnya gimana? Ketika kita main saham kan kita selalu ngelihat nih portofolio atau stok mana yang memang lagi gaining. Nah konteksnya di sini mana kreatif yang benar-benar tuh lagi gaining banget. Nah I give you the context, mungkin nanti Mbak Nindita juga bisa nambahin. Kaf, salah satu campaign ketika kita launch face wash yang akhirnya istriku beli itu. Jadi Kaf itu kita tuh punya banyak creators waktu itu. Nah the partnership yang kita build sama Meta team, Meta tuh ngebantu kita dalam hal measurement via CCR, Content Creators Recommended. Dari sana yang kita lihat tuh apa? Yang kita lihat itu lebih ke beyond paid media metrics, which is the organic metrics. Karena waktu itu dari Paragon dan juga PST punya hipotesis. Hipotesisnya itu konten yang oke, yang perform well, itu didriven dari organic performance yang oke juga. Nah, Meta datang dengan platform measurements yang dinamakan dengan CCR. Nah, dari situ yang akhirnya impact kemana? Impact-nya itu ke brand lift dan conversion lift yang itu naik. Dan at the end, ternyata surprisingly CPM kita tuh bisa reduce.
Jadi less stress buat di conversion funnel kita. Nah mungkin Mbak Nindita juga bisa jelasin brand lift dan juga conversion lift yang terjadi waktu kemarin kita ngelakuin di Wardah dan juga Paragon sebenarnya. Thank you Danar. So buat teman-teman semua yang bingung apa sih CCR, it's a new jargon gitu, belum pernah dengar, stay tune sampai nanti sore akan dibahas. Di juga breakout sesi ya, ada breakout ads ya, breakout satu. Ya, jadi itu salah satu solusinya Meta untuk ngebantu teman-teman semua kayak understanding organic content yang mana yang potensial to be boosted gitu ya. Spesifik buat case-nya Paragon, so thank you Danar tadi udah sharing juga. Jadi aku tuh senang banget kerja sama Mbak Tesi sama Mas Danar karena apa? Karena Paragon tuh sangat-sangat percaya sama measurement. Mereka itu agile, iya, tahu apa yang trending, langsung dieksekusi. Jadi benar-benar gercep gitu ya kliennya. Dan cuman nggak lupa untuk diukur juga gitu, karena kan abis dieksekusi terus tahu dari mana kalau misalnya itu works atau enggak, tentu butuh diukur dong gitu. Nah spesifik untuk ngomongin campaign yang ada hubungannya sama creator, waktu itu kita run campaign. Campaignnya sebenarnya fokusnya ke conversion, tapi waktu itu kita challenge nih, gimana kalau kita ukurnya nggak cuman dari additional conversion yang terjadi dari pakai creator di conversion, gimana kalau misalnya kita juga ukur impact ke brandnya, ada enggak sih gitu. Ternyata ya udah mereka semua kan up to the challenge dan kita lihat ternyata dengan menggunakan creator nggak cuman bisa menghasilkan conversion lebih dari produknya, tapi juga bisa naikin impact ke brand metrics gitu. Jadi walaupun tidak didesain untuk ngedeliver kayak awareness gitu, tapi kalau kita ukur ternyata campaign-campaign yang Wardah di bulan Desember tersebut tuh bisa naikin ad recall plus 6 points dan juga action intent gitu. Jadi it actually work all the way, nggak cuman conversion doang tapi juga ke brand metrics gitu. Ini menarik karena tadi kita punya hipotesa bahwa satu consumer journey-nya sudah berubah gitu ya. Udah tidak lagi linear awareness consideration purchase. Nanti kalau diimplementasikan ke strategi campaign seperti apa. Dan ternyata dengan diversified creative approach walaupun campaign-nya itu sales driven, ternyata bisa getting branding impact juga gitu ya. Kayaknya konsumen juga melihat iklannya, oh ini iklannya iklan Wardah juga, iklan Kaf juga. Selain mereka beli, mereka juga jadi lebih ingat sama brandnya dan juga are more likely untuk membeli brand tersebut. So it's a really interesting learning. Dan ini aku pengen stay di topik ini mengenai measurement karena ini adalah sebuah approach yang bisa dibilang cukup baru gitu ya. Breaking down the funnels dan juga mencoba untuk lebih diversified, lebih agile, maximizing AI. Di industri kita sekarang ini udah mungkin observasi kamu sejauh ini seperti apa sih? Apakah sudah cukup lazim digunakan atau masih banyak hal-hal yang kita bisa pelajarin? Ya, jadi kebetulan kan aku manage gak cuman market Indo tapi juga other market juga, dan yang aku lihat emang gak banyak nih brand atau company yang udah maju kayak Paragon. Maju terutama dari 3 hal tadi gitu. Pertama, the organization is very agile, berani tahu tren, berani eksekusi based on trend gitu. Jadi gak ada kalau kita tahu itu works, terus kita lakuin aja gitu, kita nggak ada hesitation untuk nanti tapi impactnya ke brand gimana, nanti orang-orang bilang apa, enggak gitu. Itu tuh value-nya yang beraninya itu nggak banyak ditemuin gitu ya. Nah yang kedua, they know consumer very well. Tahu pengguna Wardah nggak cuman kayak 1-2 persona, tapi pembelinya tuh bisa dari manapun, bisa dari nggak cuman cewek, cowok juga bisa. Begitu pula ke Kaf, begitu pula ke other brands-nya juga gitu. Jadi really important untuk tahu si calon pembeli ini tuh adalah siapa dan cara approach-nya tadi gitu. Nggak cuman dari one way brand voices, tapi juga bisa leverage the power of creator. Creatornya pun nggak cuman dari jenis yang follower sedikit, follower besar, brand ambassador, tapi itu juga bisa tap into multiple types of channel sama interest yang memang sangat relevan untuk bisa bikin orang considering brandnya dan akhirnya beli gitu. Jadi itu yang aku sangat suka dan nggak banyak ya kelihatan. Jadi hopefully nanti teman-teman semua juga bisa
belajar dan ikutin juga cara yang Paragon lakuin. Kebetulan waktu akhir tahun kemarin juga kita again challenge lagi. Jadi kita collab-nya emang lumayan sering sama Mbak Tesi, kita sama Mas Dana juga, kita juga bantuin ngukur nih karena tim brandnya bilang oke lah kita udah pakai creator. Terus bener nggak sih ini ngasilin value ke kita? Dan kalau kita pakai creator across channel sebenarnya creator yang di Meta tuh performance-nya kayak apa gitu. So it's a valid question yang pasti tim teman-teman marketer juga punya. Terus kita kerjasama sama third party, sama Kantar. Di situ kita melakukan consumer mix modeling untuk evaluasi dan tahu dapetin bukti bahwa creator tuh sebenarnya works gitu. Yeah. Jadi based on study itu kita lihat bahwa actually campaign yang pakai creatornya Wardah itu bisa naikin incremental sales 17%. Langsung gitu. Kita lihat aja ya bukti hasil ini dari testingnya ya. Dan ini studinya baru banget juga kita lakuin. Dan yang paling yang bikin kelihatan hasilnya oke banget ini karena selain incremental sales juga ROAS-nya tuh very healthy gitu. Bayangin brand sebesar Wardah masih bisa nge-generate incremental ROAS dan incremental sales gitu. Jadi I think it is a very strong proof point yang nunjukin bahwa ya udah kita tahu cara pakai creator seperti apa dan jangan takut untuk menggunakan creator in our campaign dengan benar di Meta gitu. Thank you untuk sharingnya dan terutama hal yang menarik di sini adalah strategi ini proven bukan hanya untuk driving online sales ya. Karena studi yang kita lakukan ini juga justru mengcapture incremental offline sales. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin bisnisnya bukan jualan di marketplace tapi misalnya di retail stores juga sebetulnya bisa melakukan implementasi strategi seperti ini gitu ya. Oke, so kayaknya udah banyak banget nih partnership kita, strateginya juga udah evolving over the years, kita partneran bareng. Ada gak sih last tips nih yang mau di-sharing sama fellow marketers in the room gitu. Next stepnya apa sih kalau kita sudah bisa mengimplementasikan ini semua? Mungkin dari Tesi dulu. Mungkin aku mau highlight on tadi dari sesi kita gitu. Aku sangat meng-highlight on leveraging the passion point. Kalau tadi kan Nadia di awal share bahkan jualan sepatu aja tuh udah mungkin gak cuma targeting ke orang yang emang aku mau olahraga beli sepatu. Bahkan tadi aku ngelihat kita juga bisa loh retarget ke nenek-nenek yang mau ngasih buat cucunya gitu kan. Atau ke ibu-ibu yang mau ngasih buat suaminya mungkin ya. Nah, however, aku juga punya another point of view di situ, yaitu bahkan satu orang pun itu juga bisa punya banyak passion point. Nah, aku mau ngasih contoh, real case-nya adalah Nadia ini. Wah, aku nih Kalau ya. aku stalking Instagramnya Nadia, Nadia itu sukanya adalah traveling. Terus correct nih ya, shopping hasil stalking nih. Kemudian apalagi tadi traveling, shopping, olahraga, betul, main olahraga. Musik. Nah itu aja dari satu orang sudah ada 4 passion point. Meaning aku butuh create 4 konten atau 4 kreator supaya aku bisa fully engage dengan sosok Nadia ini. Kebayang gak teman-teman ini baru satu orang, apalagi dengan banyak orang, begitu banyak audiens kita. So we really need to have a variation in terms of passion point tadi. Jadi itu sih yang perlu diingat. I think that's one. Nah yang kedua kemudian tadi kan aku cerita yang prinsip si 3C tadi. Ada connect, convince, kemudian convert. Tetapi yang perlu diingat setelah mereka beli produk kita, make sure we also reconnect with them. Jadi setelah mereka beli, jangan sampai kita lepas tuh si consumer kita. Make sure we keep the engagement. Caranya seperti apa? Kita juga bisa pakai WhatsApp Business contohnya. So we also utilize another meta platform, yaitu WhatsApp official account-nya kita juga, di mana kita mengirimkan massive personalized CRM. Jadi kita kirimkan sangat banyak, tapi semua offer itu berbeda untuk setiap orang, karena kita sangat mengconsider purchase behavior dia seperti apa. Online behaviornya kayak gimana, which at the end hopefully they will keep loyal with us. Itu sih. That's very nice, jadi bisa memaksimalkan juga lifetime value dari customersnya, engage lagi di WhatsApp, dan buat teman-teman di sini yang pengen deep dive lagi mengenai WhatsApp, bisa juga nanti join ke breakout 2 ya. Nanti kita akan juga talk more about the usage of WhatsApp and marketing messages. Nah next mungkin dari Danar. So ya ada beberapa poin sebenarnya, menurutku yang pertama leveraging teknologi ya. Karena yang tadi aku sempat mention beberapa kali, consumer journey-nya udah berubah gitu. So without technology sebenarnya masih cara lama yang mungkin akhirnya untuk kita bisa maximize di outcomes itu nggak akan dapetin greater impact. Itu yang pertama. Yang kedua,
invest ke test and learn. Kenapa invest to test and learn? Imagine sekarang tren itu berubahnya per 2 minggu bahkan. Apa yang terjadi sekarang mungkin udah nggak relevan lagi the next 2 weeks, the next 1 month gitu. So invest on test and learn dan being adapt terhadap konten itu, tren itu tersebut gitu. Yang ketiga, ya never ending measurement yang kita lakukan berdasarkan real business outcome. Karena at the end, kayak Mbak Tesi dan juga teman-teman Paragon Team yang selalu ditanyakan, berapa banyak yang akhirnya back to the business, otomatis ROI. So those area yang menurutku tuh di current conditions yang itu akan sangat relevan, knowing marketnya yang sedang tidak baik-baik aja gitu sih. So that's all sih kalau dari. Continuous test and learn dan juga always on measurement. Aku bisa melihat bahwa Ninita happy banget nih dengernya. Ya. Mungkin dari Nindita ini last words gitu, tips-tips buat fellow marketers supaya bisa focusing on getting the right business growth. Satu aja dari aku, soalnya Mas Danar tadi udah jelasin bahwa measurement is very important. Jangan lupa kalau misalnya kita adapt to new strategi, ya udah dites aja dan ngukurnya jangan ke vanity metrics gitu. Ukurlah ke apa yang really matter to your business, which is sales, conversion, or brand impact gitu. Itu aja sih dari aku nanti. Oke, wah banyak banget nih kita udah uncover di sesi ini. Pertama kita udah tahu the why, kenapa sih sebetulnya kita harus bergerak dan melihat lagi strategi kita di kondisi bisnis yang challenging. Dan kita tahu sekali bahwa ada langkah-langkah konkret yang kita bisa langsung lakukan, mudah-mudahan habis dari sesi ini, untuk bisa mengimprove marketing strategis kita. Jadi sebelumnya mungkin sama-sama let's say thank you to our expert panelists yang udah sharing knowledge dan insights-nya supaya kita growing bareng-bareng. Dan untuk teman-teman yang juga mau mempelajari lebih dalam lagi mengenai ads, reels, creators, stay di breakout 1 nanti akan ada dan juga nanti masih ada marketing messages. But for now, thank you so much. Aku pun sendiri banyak belajar sekali dari sesi ini. Hopefully teman-teman di sini juga.